Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda sekalian, siswa-siswi SMPIT Bukit Quran Nusantara yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan karena Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita ya. Wabil khusus pada hari ini kita bisa meneruskan atau melanjutkan pembelajaran kita tentang dinasti Abbasiyah ya, di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Ini yang ketiga kali kita bertemu, mudah-mudahan bisa tetap sehat dan semangat untuk belajar. Nah, Anda sekalian dirahmati Allah SWT, pekan yang lalu kita sudah belajar tentang keruntuhan ya, penyebab keruntuhan dinasti Umayyah ya. Sekali lagi, penyebab keruntuhan dinasti Umayyah sudah kita bahas ya, dan insyaallah pada hari ini coba kita bahas proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Karena dengan berakhirnya dinasti Umayyah maka itu menandakan berdirinya dinasti Abbasiyah ya. 90 tahun dinasti Umayyah menjadi khalifah ya, memimpin kekhalifahan ya, maka berakhir ya dengan terjadi peperangan ya, yang salah satu di penyebab itu adalah dengan dinasti Abbasiyah ya, pemimpin di dinasti Abbasiyah. Hari ini kita bahas insyaallah. Baik, Ustadz masuk ya ke materi proses pembentukan dinasti Abbasiyah. Nah, ini 90 tahun tadi dinasti Umayyah itu menguasai ya. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah itu kurang lebih di tahun atau di kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ya, di kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, orang-orang di kalangan Abbasiyah ya, atau keturunan Ibnu Abbas ya, keluarga Abbas ya. Makanya disebut Abbasiyah karena ini keturunan Abbas gitu. Abbasiyah pamannya Rasulullah SAW ya, Abdullah bin Abbas. Nah, itu gerakan ini sebenarnya sudah dimulai ketika khalifahan Umar bin Abdul Aziz ya, dinasti Umayyah ya. Jadi sudah dimulai oleh orang-orang Abbasiyah pada saat itu. Yang memimpin gerakan adalah Imam Muhammad ya, bin Ali bin Abdullah bin Abbas ya, Imam Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas gitu. Ya, propaganda ini ya, propaganda itu apa namanya? Mengembangkan isu lah ya, mengembang isu berita-berita gitu ya, bahwa sebenarnya yang lebih berhak seharusnya ya untuk meneruskan kekhalifahan adalah dari kalangan mereka, dari Abbasiyah gitu. Ya, Imam Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ini memulai gerakan ini. Ya. Nah, gerakan ini terorganisir sejak kepemerintahan dinasti Umayyah sebenarnya, tapi tidak dihiraukan, tidak dipedulikan ya, hanya kajian-kajian biasa begitu. Tetapi orang-orang Abbasiyah sudah mulai membangun kekuatan. Itu di 3 tempat kekuatan sebenarnya ya, dibangun di 3 kota ya. Ada di kota Humaimah ya, dalam sejarah itu kota Humaimah itu menjadi pusat perencanaan ya. Dicatat ya, ini pusat kegiatan dinasti Abbasiyah itu dibangun di 3 kota, 3 tempat ya. Ada kota Humaimah namanya ya, sebagai pusat perencanaan. Kemudian ada kota Kufah ya, di Irak itu ya. Kota Kufah di Irak itu sebagai pusat penyebaran opini gitu ya, membangun berita-berita gitu. Dan juga di kota yang ketiga adalah Khurasan ya, kurang lebih di sekitar Persia lah ya. Nah, ini 3 kota ini menjadi 3 basis kekuatan gitu ya, dinasti Abbasiyah untuk membangun kekuasaannya, untuk membangun kekuatannya. Ya, ini sekali lagi propaganda ini sudah dimulai oleh Muhammad bin Ali ini wafat. Ya, beliau wafat, kemudian digantikan oleh anak beliau. Ya, digantikan oleh anak beliau namanya Ibrahim Al-Imam ya, dipanggil Ibrahim Al-Imam. Ya. Ya. Imam Muhammad bin Ali digantikan oleh anaknya, putranya bernama Ibrahim Al-Imam. Ini juga meneruskan perjuangan ayahnya gitu ya, meneruskan perjuangan bapaknya, abinya gitu ya, untuk membangun kekuasaan dinasti Abbasiyah. Ya, dipilihlah seorang panglima perang saat itu ya,
kan ada propaganda dibangun, kemudian dipilih juga salah satu panglima perang ya, yang juga menjadi propagandisnya, yang terkenal juga ya, Abu Muslim ya Al-Khurasani ya, Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ya, seorang ahli lah ya, perang juga, ini ahli strategi perang juga, beliau seorang yang pandai berbicara ya, bisa mempengaruhi orang ya. Sekali lagi ya, dalam sejarahnya Imam Muhammad, Ustaz ulang ya, Imam Muhammad bin Ali memimpin propaganda pada awalnya bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah dari kalangan Abbasiyah, Ahlul Bait ya, Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah SAW, dari kalangan keturunan Abbas gitu. Ya, setelah Imam Muhammad bin Ali ya, yang memulai gerakan ini wafat atau meninggal, diganti oleh anaknya. Jadi nama anaknya adalah Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam kemudian memilih seorang panglima perang namanya Abu Muslim Al-Khurasani ya, dari Khurasani dari Khurasan ya. Ya. Khurasan ini juga punya alasan kenapa diangkat gitu ya, karena dia sebagai seorang ahli dalam perang, dia juga orang yang sempat kecewa dengan dinasti Umayyah sebelumnya, pernah kecewa, pernah tidak sependapat dan lain sebagainya. Ya, dipilih dan dia bekerja terus ya, semangat dalam bekerja. Nah, salah satu strategi juga yang dibuat ya, saat itu adalah ini, bekerja sama dengan orang-orang Syiah ya, orang-orang Syiah ini yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib ya, yang sangat fanatik gitu. Orang-orang Syiah diajak. Awalnya memang ini gerakan ini tidak mengatasnamakan Abbas. Ya, tidak mengatasnamakan gerakan Abbasiyah, karena kalau gerakan Abbasiyah dipakai langsung kelihatan, maka orang-orang akan curiga gitu. Nah, yang mereka pakai adalah Ahlul Bait, Bani Hashim. Ya, supaya orang-orang tidak curiga ya. Selain orang-orang Syiah yang membantu, juga ada dari kaum Mawali. Masih ingat kaum Mawali ya, orang-orang non Arab yang kita sebut sebagai salah satu penyebab keruntuhan dinasti Umayyah juga, yang tidak sependapat gitu, bahwa Umayyah ini adalah sangat tidak peduli dengan non Arab gitu. Padahal dalam Islam itu Arab maupun tidak Arab adalah sederajat gitu. Nah, orang-orang Mawali ini kecewa dengan itu terhadap Umayyah, akhirnya bekerja sama dengan Abbasiyah ya, direkrut oleh Abbasiyah ya, untuk melakukan kekuatan lah, menggalang kekuatan dinasti Abbasiyah. Nah, Ibrahim Al-Imam ini juga tidak lama usianya ya, akhirnya beliau wafat, meninggal dunia, digantilah oleh saudaranya ya, Abdullah bin Abbas ya, inilah Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin sebentar. Ya, Abdullah bin Muhammad ya. Abdullah bin Muhammad bin Ali ini anaknya ini juga saudara dari Ibrahim tadi ya, Ibrahim Al-Imam. Nah, atau lebih dikenal dengan nama Abul Abbas As-Sofah ya, tokoh pendiri dinasti Abbasiyah ya. Raja pertama atau khalifah, bukan raja ya, khalifah pertama dinasti Abbasiyah yang dibaiat atau diberikan amanah ya, Abul Abbas As-Sofah ya, sebagai tokoh pendiri yang memimpin perang saat itu ya, menyerbu pasukan Umayyah ya, di bawah pimpinan perangnya siapa tadi? Abu Muslim Al-Khurasani ya, berhasil mengalahkan dinasti Umayyah, yang terakhir adalah rajanya Marwan itu ya, Marwan bin Muhammad ya, khalifah terakhirnya dari dinasti Umayyah, kalah di perang Zab ya, kalah di perang Zab namanya ya. Akhirnya diangkatlah, dibaitlah Abu Abbas As-Sofah ya, sebagai tokoh pendiri dari dinasti Abbasiyah. Ini proses pembentukan secara singkat ya dinasti Abbasiyah ya, bahwa terjadi propaganda yang sudah digalang ya, sudah dibuat gitu ya oleh Muhammad Imam bin Ali, kemudian beliau wafat, digantikan oleh anaknya Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam juga wafat ya. Abu Abbas As-Sofah menggantikan saudaranya ya, kemudian bekerja sama dengan orang-orang Syiah dan orang-orang Mawali atau non Arab untuk membangun kekuatan Abbasiyah. Sehingga pada perang Zab ya, terakhir ya, Marwan sebagai raja khalifah terakhir dari dinasti Umayyah wafat, dan akhirnya berdirilah dinasti Abbasiyah. Kurang lebih seperti itu. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.